Mia. Ya, ini kan sudah mendekati proses persalinan. Nah, mengingat umur saya yang segitu, baiknya saya kemana ke bidan untuk persalinannya. Mau nggak masih di bidan? Oh gitu. Ibu Mia sebelumnya periksa hamilnya selalu di puskesmas ya Bu Mia Iya. ya. Sudah dapat USG? Sudah. Oh gitu, sudah ya, sudah dapat USG ya. USG terakhir ya kepalanya udah dibawa katanya Pak Dokter Bu Bidan. Iya bagus hasilnya USG yang terakhir nih Bu Mia nih. Ibu umurnya sekarang 36 tahun. Iya 36. Jarak anak terakhir 8 tahun. 8 tahun Iya. ya. Ini hasil pemeriksaan yang kemarin bagus nggih, semua nggih. Semua normal. HB-nya 12,2, golongan darah juga sudah. Nggih. Terus ada keluhan sekarang Bu Mia? Enggak ada sih Bu Bidan, cuma kalau kerja terlalu capek gitu ya badannya nggak lemes gitu aja. Badan lemes ya. Kemudian selama hamil ini ada nggak tanda bahaya, misalnya kaki bengkak? Iya Bu Bidan, ini akhir-akhir ini loh. Kenapa? Itu kalau saya itu banyak jalan terus banyak duduk itu langsung bengkak. Tapi nanti kalau di rumah itu katanya yang dulu itu suruh naikkan ke atas ya. Kita naikkan ke atas tuh agak berkurang bengkaknya. Berkurang bengkaknya ya. Tapi bagus dah. Gimana itu normal apa enggak Bu Bidan? Normal. Kalau dia terus menerus menetap, kemungkinan itu ada sesuatu yang harus dicek lagi untuk memastikan normal atau tidaknya Bu Mia. Nanti mungkin saya anjurkan untuk cek kencing dulu untuk tahu ada kadar namanya kadar proteinuri apakah normal atau tidak. Iya. Kemudian kalau dia bengkak itu banyak yang nyebabin, salah satunya umur kehamilannya Bu Mia juga. Sekarang kan udah umur hamil besar. Nah, penekanan itu yang nyebabin dia bengkak juga. Garam suka nggak yang asin-asin? Kalau ya biasa aja udah. Snack yang asin? Enggak juga sih, kalau masak aja dikasih garam ya biar Biasa. enak lah makanannya. Kalau makanan nggak dikasih garam kan ya nggak enak. Tuh, ya Bu Mia ya. Kemudian sekarang makannya gimana? Makannya mau biasa aja. Biasa, nggak ada gangguan. Nggak ada gangguan, nggak ada pantangan alergi makan nggak ada. Minumnya berapa gelas sehari? Ada 2 botol yang aqua itu loh Bu Bidan Ya, yang kecil kecil itu iya. Yang kecil apa yang kecil-kecil yang isi 600 ml itu. Oh, yang kecilan ya. Itu yang belum sedang. yang minum susu. Oh, belum masuk itu. Yang minum susu. Oh, belum masuk itu. Iya, belum lagi nanti kalau pengen jus gitu ya beda lagi. Gimana? Sayurnya ya banyak apa kuah? Ya mau. Kalau kita orang hamil itu sih sarannya kurang lebih 13 gelas sehari. Gelas kan 250, berarti lebih dari 2 liter lah sehari. 2 liter. Kalau yang kecil tadi 900, dua kan sudah mau 2 liter ya cukup Bu Mia ya. Terus sekarang BAB-nya gimana? Nggak ada sembelit? Nggak ada Bu Bidan, setiap hari bisa ke belakang. Bisa lancar. Lancar. Nggak keras nggak? Nggak. Kencingnya gimana? Kencingnya nah itu bolak-balik kencing ke kamar mandi akhir-akhir ini. Sebentar minum itu pengennya kencing lagi. Nggak ada kencing lagi. Nggak ada perih, sakit nggak biasa aja. Lancar tapi cuma sering. Cuma sering. Malamnya terganggu nggak? Iya sekarang kan malah jadi 3-4 kali ke kamar mandi pada malam hari ya. Rasanya pengen kencing terus. Terganggu. Ya kalau malam usahakan dah kurangi minumnya pada malam hari. Ibu lebih banyak di siang, pagi siang hari banyak minum gitu. Jadi malam nggak terus-terusan kamar mandi karena posisi kepala bayinya tuh udah turun, itu juga nyebabin jadinya ketekan dia tempat kencingnya. Jadi Ibu Mia lebih sering kencing. Iya. Berarti makan, nggak tidur terganggu nggak sekarang? Tidur, ya karena pengen kencing aja. Oh, itu yang terganggu. Kalau udaranya panas baru nggak bisa tidur, Bu Bidan rasanya nggak enak gitu. Apalagi di Beleleng ya, panas sekali lah Bu Mia ya. Iya. Kalau pas di sana di tempat asli mana Bu Mia ini? Kok di sini tulisannya Jawa? Aslinya saya dari Kediri Bu Bidan. Dari Kediri, pas di Kediri nggak panas begini? Ya, enggak seperti itu sih, enggak panas. Kalau berhubungannya masih biasa?
hubungan suami istri? Biasa Bu Bidan. Tidak ada kendala ya, tidak ada, Ya. nyaman. Yang penting nyaman. Terus Bu Mia sudah nyiapin persiapan persalinan enggak? Ini sudah umur. Sudah sedikit-sedikit Bu Bidan. Sudah. Apa aja yang Bu Mia siapin? Ya, perlengkapan untuk bayinya, Iya. dari gedungnya, popoknya itu sudah siap semua. Untuk ibunya saya itu persiapan untuk jaritnya, softteknya, Sudah. itu apalagi Bu Bidan. Yang Kemudian persiapan. Bu Mia sudah punya kartu BPJS. Sudah punya. Sudah punya nih kartu BPJS. Rencana melahirkannya di mana? Nah enaknya itu saya masih bisa enggak melahirkan di Bu Bidan itu? Oh, belum ya. Kalau berhubungannya masih biasa. Berhubungan suami istri. Biasa Bu Bidan. Tidak ada kendala ya, tidak ada, Ya. nyaman. Ya. Yang penting nyaman. Terus Bu Mia sudah nyiapin persiapan persalinan enggak? Ini sudah umur. Sudah sedikit-sedikit Bu Bidan. Sudah. Apa aja yang Bu Mia siapin? Ya, perlengkapan untuk bayinya, Iya. dari gedungnya, popoknya itu sudah siap semua. Untuk ibunya saya itu persiapan untuk jaritnya, softteknya, Sudah. itu apalagi Bu Bidan. Yang Kemudian persiapan. Bu Mia sudah punya kartu BPJS. Sudah punya. Sudah punya nih kartu BPJS. Rencana melahirkannya di mana? Nah enaknya itu saya masih bisa enggak melahirkan di Bu Bidan itu? Oh, belum ya. Kemarin belum sempat dikasih gini sama bidan yang periksa kemarin belum? Iya, Berarti tempat melahirkannya belum. belum. Sudah siap nggak dengan calon donor darahnya? Sudah Bu Bidan. Sudah. Berapa Sudah. orang yang udah Bu Mia siapin? Nah, yang saya tahu hanya keluarga-keluarga saya aja. Oh, tapi sudah ada. Iya. Sudah siap Ya, beliaunya. kalau yang lain kan saya karena nggak tahu mereka golongan darah apa, jadi ya yang saya tahu aja yang untuk persiapan. Jadi, Sudah mau kok ya saya sudah mau. tanyakan ya. Ini Bu Mia golongan darahnya B+ ya. Iya. Jadi sudah ada di keluarga. Sudah. Jadi begini Bu Mia, kalau dari umur tadi ya resikonya Bu Mia kan di umur. Ini persalinan lahirnya tanggal 1 Oktober. Berapa kali ya? Kalau dari faktor risiko yang awal ini sih masih terlalu awal saya bilang di mana tempat melahirkannya. Tunggu dulu sebentar hasil cek kencingnya, cek labnya. Kalau memang bagus ya boleh di bidan, tapi kalau enggak gitu ya. nanti tiap arahkan kemana ya nanti Iya, dulu. iya, Bu Bidan. Kalau gitu kita periksa dulu ya Bu Mia ya. Iya. Mari dilepas kakinya. Tuh, ada ke depan Bu Mia. Bu Mia beratnya sekarang 63, naik ya dari kemarin. Ya, ada 60. Wih. Ya, permisi Bu Mia ya. Iya. Saya cek tensinya dulu. Ya. Kemarin bagus tensinya. Ya, yang penting sebelumnya nggak punya riwayat darah tinggi ya. Ya. 120/76 bagus. Nggih. Ya. Bagus. Permisi dulu, kacamatanya bisa dibuka. Iya. Iya, boleh taruh sini. Ya. Permisi ya. Coba angkat ke atas sedikit dunia. Bagus ya. Kasih. Coba pelan dikit. Iya, bagus. Payudaranya udah keluar ASI. Boleh. Sudah, Bu Bidan, sudah. Kanan kiri sudah. Saya Sudah. lihat aja kalau mandi setiap hari. Iya. Sudah keluar. Boleh saya periksa? Nggak usah. Boleh. Boleh. Permisi ya, Bu Mia, saya periksa dulu ya. Bagus, perutnya nggak ada bekas-bekas gininya. Oke.
masuk nih Bumia. Nah, Tinggal menunggu harinya saja nggih. Kepalanya sudah masuk. Kemarin USG-nya dibilang apa sama dokternya, cewek apa cowok? cewek. Cewek, 30 cm ya. Iya. Cewek, anak sebelumnya apa? Udah punya cewek? Cewek sudah ada satu. Cewek sudah ada satu. Coba lurus kakinya sedikit ya. Cewek sudah ada satu, cowok sudah. Ya, semoga. Kita lihat jantungnya dulu ya. Nah, ini denyut jantungnya. Oke, kuat lagi ya. Siap berarti anak saya Sehat ya. Sehat 138 ya. Sehat. Boleh miring dulu ya Bumia ya. Coba dirapikan dulu. Ini sekarang kita lihat nih bengkaknya masih sering gantung ya kakinya nih. Ini juga besar nih bengkaknya. Tapi sore hilang, berkurang. Berkurang ya. Kalau capek itu baru enggak lagi. Lagi bengkak. Iya. Oke, bagus ya. Sekarang cek lab. Mari pelan-pelan. Tuh. Silakan duduk dulu. Ya, dari hasil pemeriksaan tadi ya, Bumia, ini bagus nih. Berat badannya naik, kemudian posisi bayinya bagus ya, kepalanya sudah masuk, denyut jantungnya juga bagus, kuat ya, teratur. Nah, cuman ini sekarang apa namanya bengkaknya, ya, bengkaknya sama cek kadar HB-nya, kadar darahnya, ya, kadar hemoglobinnya belum ya. Saya saranin cek lab dulu ya Bumia ya. Oh iya. Jadi hari ini kita cek 2, cek HB 1 dan cek protein urin namanya. Oh iya. Biar Apa tahu. itu Bu Bida? Nah, kalau cek HB kita biar tahu enggakah anemia. Kalau misalnya ibu hamil anemia apalagi dekat persalinan kita harus siap. Siap dalam artian apakah dia perlu obat tambah darah yang dosisnya dinaikkan, kemudian makanannya harus lebih bagus lagi. Oh, gitu. Kita resiko antisipasi, siapa tahu nanti kalau ibu hamil yang dengan anemia resikonya perdarahan nanti saat persalinan. Makanya dicek dulu, dicek dulu bagus atau enggak kadar HB-nya. Sama ini lagi satu kencingnya, biar tahu ginjalnya bagus enggak, kan gitu nggih. Kalau dia enggak bagus nanti lain obatnya lain. Iya. Nggih. Ke lab dulu ya Bumia ya. Iya. Mari saya antar ke lab dulu. Mari Bumia. Ini akan ya. Nih Bumia, dari hasil labnya tadi itu hasilnya bagus nih. Kadar HB-nya bagus 12,2. Dia enggak anemia artinya Bumia ya. Berarti saya bisa melahirkan di mana saja. Sebentar. Kadar protein urinnya juga bagus nih, normal, jadi bengkak di kakinya itu masih dalam batas normal ya. Nanti ada yang menentukan sehingga dia dari normal bukan yang normal lagi. Iya. Sehingga jadi penyulit untuk kehamilan dan persalinannya gitu. Ya. Nah, untuk Bumia ini karena faktor resikonya dari umur saja ya. Ibunya masih bisa melahirkan di bidan, bisa juga di puskesmas. Di puskesmas menyediakan toh? Menyediakan 24 jam Bumia. Dan kata Bumia mau ke sini kapanpun, tinggal masuk ke belakang ke ruang bersalin ya. Nah, kemudian ini bengkaknya seperti tadi Bumia udah bagus sekali. Untuk mengurangi bengkak ya
caranya seperti tadi, kurangin duduk terlalu lama. Oke, kalau memang di tempat kerja pas duduknya lama, setiap sekian menit usahakan peregangan. 3 jam ibunya harus lakukan peregangan. Itu ya. Iya, biar enggak terus ketekuk dia jadi bengkak tambah. Kadang males sekali Bu Bidan, harus badan sakit semua gimana? Iya, gitu. karena apalagi tegang duduk depan komputer seringan nih. Itu harus dapat peregangan sedikit setiap 3 jam ibunya peregangan yang ringan. Udah begitu hindari kakinya gantung. Oh Iya, iya, itu yang saya nyebabin. Iya. Pas nanti istirahat di rumah seperti tadi, tinggikan kakinya, diet rendah garam, kurangi sedikit penggunaan garam. Jangan terlalu asin, Gitu. boleh tapi jangan terlalu asin. Iya iya. Ciki-ciki, makanan Nggak ringan, pernah snack-snack. makan yang Oh gitu, sudah, Bu ini Bidan. bagus, bagus nih. Buah dan sayur terbanyak nih bumbunya nih. Iya. Itu kalau sering kencing kan tadi sudah ya. Iya. Paginya sama siang perbanyak minum air, malamnya sedikit dikurangi ya, karena ini tidak nyamannya tidak bisa hilang karena seperti yang sampaikan tadi, karena kepala bayinya udah turun, jadi dia menekan kondisi kandung kencingnya sehingga mbaknya terus jadinya rasa ingin kencing. Iya Bu Bidan. Oke? Iya. Ada lagi yang harus yang Itu untuk didiskusikan? tanda persalinan Bu Bidan. Apakah sama seperti sama yang dulu ya kira-kira anak pertama Oke. ini? Tanda persalinan pasti sama ya. Masih ingat apa aja tanda persalinannya? Kalau dulu saya itu cuma sebentar Bu Bidan. Habis itu kayak rasanya pengen beol gitu aja. Oh, gitu. Tetap ya Bu ya, kalau misalnya sakitnya tambah keras lebih dari 3 kali deh dalam 10 menit. Jadi harus dihitung. Ya kalau Bu Mia sempat kita hitung, rasain sakitnya datang dalam 10 menit berapa kali sakit. Setiap sakit itu dari kerasnya sakit sampai hilang berapa detik kira-kira. Nah, Iya. kalau yang namanya bersalin itu kontraksinya 3 kali dalam 10 menit. Iya. Oh Jadi iya. dalam 10 menit bumia itu oleh 3 kali datang sakitnya, Ya. kemudian lamanya lebih dari 20 detik. Dari sakitnya keras sampai hilang itu kurang lebih 20 detik. Itu satu. Kemudian apa lagi selain sakit-sakit perut dan ingin beol? Ya kayaknya ya itu aja dulu yang saya rasakan Bu Bidan. Terus habis itu langsung saya bawa bidan, terus langsung lahir bayinya. Cepat ya yang ujungnya. Cepet. Nah yang kedua itu Bu Mia tahu nggak tanda-tanda bahayanya yang nggak boleh di rumah kalau ada keluar tanda-tanda itu? Apa itu Bu Bidan? Satu, keluar air ketuban. Pernah dulu keluar air ketuban di rumah? Ya waktu itu kan anak yang dulu itu kan keluar cairan dulu. Habis itu ya karena belum ada rasa, kata Bu Bidan kan ada rasa sakit, karena belum ada rasa sakit ya saya tidur dulu. Oh banyak. Habis bangun tidur banyak. Habis bangun tidur itu loh kok tiba-tiba sakit, terus pengen beol itu. Iya, nah itu dan biar enggak nanti lahir di rumah kan, karena kita cepet-cepetan bingung lahir brojol di rumah kan lebih susah. Keluar air ketuban, plak kayak balon pecah tuh keluar, airnya banyak, nggak bisa ditahan. Kalau kencing kita tahan kan nggak mau keluar. Nah kalau ini ditahan tetap dia merembes, tetap keluar. Nah keluar air ketuban, sakit atau tidak sakit, bunyinya harus tetap ke bidan atau puskesmas. Iya, Baik. iya. Kedua tadi datang sakit perut hilang timbulnya itu berapa Iya. kali dalam 10 menit? 3 kali Bu Bidan. Oke, lamanya berapa detik? 20 detik. Oke, lebih dari 20 detik ya bunyinya Oh nih, iya, ya. iya. Itu ciri-cirinya. Terus tanda bahaya apa lagi yang nggak boleh didiemin di rumah kalau keluar itu? Apa keluar? Saya baca-baca di buku kok ada keluar darah Iya. itu. Bu Bidan. Kalau keluar darah seger, biur langsung keluar banyak darah, segera ke bidan, nih ke puskesmas. Kita biar tahu nggak dari mana asal darahnya itu, tidakkah berbahaya untuk ibu dan bayi, biar Iya, dicek iya. sama bidannya. Oke. Kedua gerak janinnya kurang lagi, ya. Oh Kalau iya. gerak janinnya, ibu pernah ngukur nggak di rumah berapa kali geraknya? Dia karena yo lek ngukur yo ndak Bu Bidan. 10 kali dalam 1 hari. Itu Bu Mia harus ke bidan. Kenapa bayi saya lemah gerakannya, kurang aktif dia? Harus ke bidan dulu ya untuk tahu. Itu ya Bu Mia ya. Iya iya. Ada lagi yang didiskusikan Bu Mia yang Sudah, tanyakan saya sudah rasa sama ya. cukup nih. Iya. Jadi Bu Mia Terima kasih tinggal loh Bu Bidan ya. sama-sama. Bu Mia tinggal nanti persiapan melahirkan manten ya. Calon donor darahnya
tempatnya sudah, tempat melahirkannya sudah ya. Tinggal bawa perlengkapan langsung ke tempat melahirkan kalau udah ada tanda-tanda ya. Ini saya kasih obat ya, saya kasih resep. Bu Mia nanti ambil di apotek ya. Ini resepnya, tambah darahnya. Bu Mia minum kemarin berapa kali sehari? Sehari sekali, pagi atau malam hari minum? Malam hari Bunda. Malam hari ya. Nah sekarang boleh dah diminum 1 kali aja sehari, boleh pagi atau siang, samaan sama vitamin C saya kasih Iya. udah dekat. Nah nanti diambil di apotek ya Bu Mia ya. Terima kasih Bu Mia. Ya, terima kasih Bu. Nah, Nanti kalau saya terasa sewaktu-waktu, kapan saya harus kontrol lagi? Nah kontrolnya lagi 1 minggu. Atau kalau ada tanda bahaya, tanda-tanda melahirkan. Gitu, iya. Kesini bisa ke UGD Puskesmas langsung melahirkannya ya. Iya, standby terus di sini ya Bu. Ini hasil pemeriksaannya di dokter, jangan sampai tertinggal. Iya. Terima kasih ya hasilnya. Ngiring-ngiring.